Andai mereka bergerak selesai dari dulu Palestina. 3 hari kata Hasan al-Banna, Allah yarham, hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba. Aku melihat kekayanya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain. Allah memberikan aku 2 pusaka. Nah, apalagi saat ini memang kalau kita lihat dari siklus kebangkitan Islam, ini sudah masuk abad kebangkitan Islam. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW ya, itu dikatakan Inallah yab'atsu min hadhil ummah. Ini hadis dari Sauban radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala kulli rasi sab'ina alaf man yujadidu dinah. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang dari umatku ini, seorang reformis yang akan memperbaiki agamanya sehingga tidak ada lagi perpecahan. Nah, ini terlihat bibit-bibitnya dari apa yang dikatakan dari pernyataan Ali Khamenei Iran. Dia sudah mulai sepertinya merangkul Ahlussunnah wal Jamaah dengan statementnya, kita harus bersatu, umat Islam harus bersatu, nggak boleh mau diadu domba. Isu Syiah Sunni ini merupakan strategi mereka, propaganda Barat agar kita terpecah belah. Tidak merusuk, Iran beda akidah, makanya Arab diam saja, misalnya Ahlussunnah wal Jamaah diam saja. Itu strategi mereka. Nah, maka pernyataan-pernyataan ini yang terus digaungkan oleh Ali Khamenei ini sebetulnya mengarahnya ke sana. Yuk kita bersatu. Isyarat sebetulnya, seruan, ayo Ahlussunnah wal Jamaah bergabung semuanya. Tapi kita kepinggirkan dulu isu Syiahnya. Gitu. Tapi sejauh ini responnya belum ada ya Ustadz ya? Dari Arab Saudi, dari Jordan, dari Mesir gitu, belum ada respon yang cukup serius gitu loh terhadap upaya itu gitu, ajakan itu gitu ya Ustadz ya. Betul. Ini yang memang agak berat. Dari sisi politik mereka punya strategi. Sebetulnya mereka sedang membaca, membaca datangnya satu momen yang menurut mereka pas untuk mereka mengeluarkan kebijakan dan tindakan. Yang kedua, sebagai contoh saja, ini contoh logis dan anekdot mungkin ya. Saudi Arabia, mereka siapa yang membangun pangkalan militer dan melatih kekuatan militernya? Amerika. Ketika mereka bangkit dengan armada militernya, pertahanannya, senjata membantu Palestina, lah yang jadi pilotnya siapa? Yang mengarahkan militernya siapa? Orang yang membantu Israel, yang membantu memerangi Gaza dan Palestina. Kan hal yang tidak logis juga. Termasuk negara-negara yang lain. Itu dari sisi umum ya. Dari sisi agama, ada hal yang menarik. Kenapa negara-negara Arab diam saja, tidak membantu? Malah Iran yang membantu. Ini satu kehormatan bagi negara-negara yang belum pernah dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-46 kalau tidak salah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan memang Allah tidak menghendaki Arab membantu Palestina. Allah tidak menghendaki. Ada ayatnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradu ayyakhruju la'addu hurujan. Andai mereka orang-orang Arab ini ingin berperang di jalan Allah, tentu mereka akan mempersiapkan. Kurang apa coba? Mereka dekat ke Palestina. Betul. Mereka sangat dekat. Dan jumlah mereka, Palestina itu tidak kurang dari 4,29 juta Muslim. Dan di sekeliling Palestina kan negara-negara Arab. Betul. Kalau saya lihat dari data yang saya hitung sendiri itu jumlah Islam di negara-negara Arab, itu umat Islam ada 364,76 juta jiwa. Dan di Palestina cuma ada 9,6 juta Yahudi. Kan tidak masuk di akal. Betul. 9,6 juta Yahudi membombardir Gaza 1 tahun 9 bulan. Ini ngapain yang 364,76 juta jiwa? Andai mereka bergerak selesai dari dulu Palestina. 3 hari kata Hasan al-Banna, Allah yarham. Hasan al-Banna, 3 hari selesai. Berarti itu hampir, jangan-jangan benar yang saya dengar di telinga saya dari kecil itu. Kalau orang bilang ini kalau Israel sama Palestina damai, kiamat kita itu. Itu benar nggak sih? Nah itu yang menarik yang sering saya bahas. Saya membahasnya dari ini. Memang kita coba, tadi sudah kita ngobrolkan sebelumnya bahwa ketika membahas tentang eskatologi akhir zaman ini, kita tidak bisa terlepas dari konteks kekinian. Jadi ketika Quran dan hadis membahas secara global, maka tidak se-eksplisit fakta yang terjadi. Maka dibutuhkan konteks kekinian.
Itulah kenapa ada fikih wakiyah. Oke. Fikih wakiyah itu adalah bagaimana kita mencoba memproyeksikan kacamata Quran hadis ini ketika kita membaca fakta-fakta kekinian. Oke. Nah, sebagai contohnya nih Pak, tugas Nabi Adam yang pertama, tugas utama Nabi Adam sebagai manusia yang pertama kali dilahirkan, bukan diciptakan, itu adalah membangun pondasi peradaban manusia. Oke. Nah, suatu hari, ini dari sisi kacamata hadis ya, Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" "Ayun masjid budiya fil alam awalan." Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Masjidil Haram." "Sum'ayun ya Rasulullah." Kemudian apa masjid yang kedua dibangun di muka bumi? "Al-Masjidil Aqsa." Berapa jarak pembangunan keduanya? Arba'una sana, 40 tahun. Nah, apa yang dilakukan Nabi Adam adalah membangun pondasi peradaban manusia. Titik nol peradaban itu bernama Mekah Al-Mukarramah. Oke. Ketika saya mendapatkan data dari satu referensi dari kitab Ar-Rusul Majalis karya Syekh Ath-Thalabi rahimahullah, di sana ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang dari Allah temanya, adapun redaksinya dari Rasulullah SAW. Titik komanya dari Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Ya Adam, innali baitun Ka'bah bi Bakkatil mubarakah allati tusawwir Adam." Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah yang aku simpan di Mekah, di mana Mekahku itu lurus dengan aras Allah. Oh, dari situ saya paham kenapa Ka'bah disimpan di Mekah, tidak di Jakarta gitu. Oke. Ternyata Mekah itu lurus dengan aras Allah. Maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Artinya Mekah suci sesuci aras Allah. Itulah arti tanah haram. Maka dinamakan tanah haram. Tanah haram. Dan itu yang Rasul tegaskan tentang arti Mekah di muka bumi. Inna hadzal balad haramallahu yauma khalaqas samawati wal ardh wa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Bihurmatillah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah. Oke. Maka masjidnya dinamakan Al-Masjidil Haram. 40 tahun kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril memerintahkan Nabi Adam, membimbing Nabi Adam membangun masjid yang kedua, Al-Aqsa. Aqsa itu artinya paling jauh, isim tabqir. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1233 km. Cuma itu yang Rasul sebutkan. Artinya peradaban manusia ini membentang, titik nolnya Masjidil Haram, endingnya ini Masjidil Aqsa, Pak. Oh. Jadi peradaban kita itu dari Masjidil Haram berjalan menuju titik akhir apa? Masjidil Aqsa. Berarti sekarang titik akhir ya? Jadi kalau manusia seluruh dunia, apapun agamanya, ada satu peristiwa yang membuat manusia seluruh dunia matanya mengarah ke Gaza, Rafah, Palestina. Orang semana-mana bicara Palestina. Itu sebetulnya Allah hendak mengingatkan kita. Isyarat kalau kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Oh gitu sambungnya. Karena kebetulan di sekitar Yerusalem juga di situ ada, kan itu kota suci tidak cuman Islam kan di sana, ada juga yang apa istilahnya ratapan. Tembok ratapan. Ya, tembok ratapan. Itu kan terus dari Berarti- Nasrani juga kan itu. Berarti topik Palestina Gaza itu tidak akan hilang sampai akhir zaman. Betul, Pak. Meskipun ada ini sementara pengalian Iran, Israel, Amerika, tapi nanti kembali lagi ke situ ya. Akan kembali lagi ke situ. Betul. Isunya. Itu tidak bisa dipungkiri. Mohon maaf, yang mengatur peradaban ini kan Allah ya, Iya, Tuhan betul. kita. Iya. Nah, Allah sedang menghendaki ke sana, mengingatkan kita. Ya. Jadi pertempuran Palestina ini menjadi battleground dari pertarungan ideologi, politik, ya, dan pertarungan peradaban manusia. Clash of human civilization. Nah, artinya jika Palestina merdeka, kemudian Israel hancur, lalu Al-Aqsa kembali pada pangkuan umat Islam, maka jarak kita dengan kiamat sangat dekat. Oh, oke. Ya, saya tidak menakut-nakuti, saya berbagi rasa takut karena saya nggak mau takut sendirian. Ya. Nah, sekarang gini Ustaz, terkait dengan itu gimana ini peran Indonesia? Meskipun jauh kan kita dekat dengan Palestina ya, karena tiap hari ziarah ke sana sangat banyak, dari mampir ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi. Itu kan satu paket ya. Itu gimana Ustadz? Ini kan girohnya juga membela Palestina, seperti juga bangsa-bangsa lain kan juga sangat kuat gitu. Nah nanti kita itu kebagian peran nggak sih Ustadz? Pertanyaannya. Kebagian misalnya. Misalnya. Jadi agak panjang dikit nggak apa-apa? Ya, boleh. Pertama saya menarik. Jadi kenapa harus Al-Aqsa? Jadi Allah sudah menskenario demikian. Jadi peradaban itu sudah dibikin seperti itu. Selama ini image kita umroh itu cuma dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mungkin ini saya mohon maaf aja. Saya tuduh poin mungkin berbeda dengan para ulama ya yang lain.
Ternyata umrah itu 3 masjid, bukan 2 masjid. Oke. Hadisnya sahih dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "La tusyadu rihal ila salasatil masajid." Jangan kalian berziarah kecuali dengan niatan ibadah, Iya. kecuali pada 3 masjid. Ziarah dengan niatan ibadah. Umrah kan? Iya. Masjidil Haram, Mekah, wa Masjidil Rasulullah SAW, itu Nabawi Al-Madinah, wa Masjidil Aqsa. Saya pelajari ini, Allahu Akbar. Kenapa harus Masjidil Haram? Masjidil Haram adalah titik tolak dakwah tauhid untuk Nabi Adam, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Oke. Ya. Masjid Nabawi untuk Nabi yang terakhir Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Baik Syiah ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Imam Mahdi itu akan ada. Oke. Hadisnya yang tadi. Ya. Setiap 100 tahun setelah Rasulullah wafat akan muncul reformis, bukan Nabi, bukan Rasul, reformis yang akan memimpin dunia dan menciptakan perdamaian dunia. Dunia akan dibikin aman sejahtera. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada genosida, tidak ada pembantaian, tidak ada perang. Aman. Ketika nanti Imam Mahdi. Imam Mahdi keluar. Nah, Iran, Libanon, Suriah, Yaman yang berakidah Syiah, yang bermadhab, akidah sebetulnya, saya tidak katakan madhab, yang berakidah Syiah, itu meyakini bahwa Imam Mahdi mereka akan muncul. Oke. Versi mereka. Versi mereka. Jadi kalau Yahudi ada Mesaya, Oke. mohon maaf, saudara-saudara kita dari Nasrani ada Yesus Kristus akan turun kembali. Syiah juga ada. Al-Mahdi Al-Muntazar yang sekarang ini menghilang, mengalami kegaiban kubra. Akan muncul dari Samara, Irak, Samara. Ya. membawa kitab suci yang selama ini tersembunyi, yang asli menurut versi mereka, kemudian Mushaf Fatimiyah, dan dengan itu akan membangunkan Ahlul Bait, akan memimpin perang dunia, kemudian akan mempersatukan dunia di pusat jantung dunia. Oke. Kira-kira yang disebut jantung dunia mana? Palestina. Jangankan kaum muslimin, ini gurunya Adolf Hitler, Profesor Karl Haushofer, dia mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Who can take over this nation, this territory? He can take over the world. Siapa yang bisa mengambil alih Palestina, dia akan bisa menguasai dunia. Nah, Theodor Herzl, Zionisme, dia berambisi untuk mengambil alih dunia kan? Maka dia mulai dari jantung dunia, Palestina. Secara geografis memang benar, Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Secara peradaban, para nabi dan rasul pendahulu kita banyak dilahirkan, dibesarkan, dan berdakwahnya bermulai dari Palestina. Ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi Palestina ini battleground dari pertarungan akhir zaman. Kemudian ada beberapa negara yang akan dipersiapkan. Yang pertama, Syam ini akan menjadi kekuatan yang tidak akan bisa dikalahkan. Yang kedua, Khorasan, Afghanistan, sekarang sudah menjadi kekuasaan Taliban. Nah, ada yang ketiga yang belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Saya mencoba ini siapa? Berdasarkan pengalaman saya, 2015 itu ada 5 anak penghafal Quran di Al-Quds. Kita menyebutnya Al-Quds. Kalau disebut Yerusalem berarti itu milik Israel. Kalau saya sebut Al-Quds berarti milik umat Islam. Nah, 5 remaja penghafal Quran di Al-Quds, Yerusalem ini, mereka tidak satu rumah, tapi mereka mimpi yang sama. Mimpi melihat ada pasukan yang sangat banyak jumlahnya. Mereka tidak tahu karena wajah mereka bukan wajah Arab. Tapi mereka hafal, mereka orang beriman. Dari asar wajahnya. Belakangan kemudian mereka tahu itu adalah Muslim Indonesia. Ini mimpi mereka. Ya. 2-3 bulan berikutnya saya datang setelah mimpi itu viral, tapi ini tidak boleh disebar di media. Yang kedua, saya coba teliti itu. Wah, Allah Akbar. Saya menemukan ada satu hadis dari Sauban juga. Rasulullah bersabda begini, Inna Rabbi sabalil arda. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku. Jadi bumi yang bulat dibikin datar. Wahai Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Hatta ra'aitu masyarakat maghriba. Aku melihat kekayanya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain. Allah memberikan aku 2 pusaka. 2 pusaka. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih.